Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahman dengan NIM 111251207, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Izin mempresentasikan untuk memenuhi tugas besar 2 dengan judul presentasi yaitu Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Baik, pertama ada pendahuluan di mana terdapat 4 poin, yaitu poin pertama ada latar belakang, perkembangan teknologi dan media sosial meningkatkan penggunaan bahasa pergaulan di kalangan remaja. Bahasa gaul dinamis berasal dari berbagai bahasa dan dimodifikasi untuk ekspresi informal. Poin kedua ada rumusan masalah, bagaimana fenomena bahasa pergaulan muncul dan faktor pendukungnya, apa pengaruh media sosial terhadap bahasa, dan yang terakhir, apa dampak positif dan negatifnya. Poin ketiga ada tujuan. Tujuan di sini untuk mengetahui bahasa pergaulan, faktor pendukung, pengaruh media sosial, dan dampaknya. Dan poin terakhir ada manfaat. Manfaatnya untuk memahami bahasa pergaulan, cara menyikapinya, dan menghindari dampak buruknya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada latar belakang bahasa pergaulan dan identitas. Bahasa pergaulan di Indonesia mengacu pada ragam bahasa sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena ini dipengaruhi oleh budaya, globalisasi, dan teknologi, dengan modifikasi seperti singkatan dan akronim. Sejak era digitalisasi, bahasa pergaulan menjadi komponen penting identitas sosial, didorong oleh media elektronik dan jejaring sosial lainnya. Survei Badan Bahasa Indonesia menunjukkan 70% remaja aktif menggunakan bahasa gaul di media sosial, mempermudah komunikasi di era digital. Namun hal ini juga menimbulkan masalah seperti penurunan penggunaan bahasa baku dan kesalahpahaman antar generasi. Faktor pendukung bahasa pergaulan, di mana fenomena bahasa pergaulan didorong oleh media sosial yang menjadi agen penyebaran utama di kalangan remaja, diikuti media elektronik seperti film remaja dan iklan, serta media cetak seperti majalah dan novel. Lingkungan pertemanan juga berperan karena remaja saling mempengaruhi dan menyukai hal-hal yang baru agar terlihat keren dibanding bahasa formal. Evolusi bahasa di era digital. Yang tadi saya sebutkan, pertama perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi yang cepat mengubah cara kita berbahasa. Kemudian dominasi media sosial. Penggunaan beralih dari Facebook atau Twitter ke aplikasi-aplikasi terbaru yaitu TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada keragaman penggunaan. Penggunaan media sosial yang beragam memicu bahasa yang mudah digunakan. Bahasa berfungsi sebagai alat interaksi, pemikiran, dan penyebaran falsafah. Bahasa membentuk identitas suku atau bangsa. Bahasa gaul menurut Mulyana adalah kumpulan kata atau istilah khusus subkultur. Dan menurut Sarwono menambahkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang terus berkembang. Slide berikutnya, faktor pendorong bahasa pergaulan. Pertama ada media sosial. Internet dan media sosial menyebarkan bahasa gaul dengan remaja sebagai agen utamanya. Kemudian ada media elektronik yang tadi saya sebutkan juga, film, iklan, majalah, surat kabar, dan novel populer menggunakan bahasa pergaulan, dan itu menjadi salah satu faktor pendorongnya. Dan yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Interaksi remaja dan keinginan akan hal baru mendorong penggunaan bahasa gaul. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah landscape bahasa, terutama di kalangan remaja. Bahasa gaul menjadi identitas generasi muda, namun dampaknya terhadap bahasa Indonesia perlu diperhatikan. Di sini
ada dampak media sosial pada bahasa. Di era teknologi informasi, penting bagi remaja untuk mempelajari bahasa formal. Media sosial mempercepat pertumbuhan bahasa. Bahasa lama diganti dengan yang baru. Status bahasa berubah karena remaja menggunakan bahasa merekanya sendiri. Contohnya sebutannya bahasa alay. Menjadi contoh di mana remaja menggunakan untuk pengakuan publik. Contohnya, gaje banget deh. Gaje di sini adalah singkatan yang artinya tidak jelas. Kemudian ada narsis banget jadi orang. Ini adalah sebutan atau bahasa gaul dari narsis. Narsis yang artinya suka berfoto. Seperti itu. Kemudian penggunaan bahasa alay dianggap normal di kalangan remaja, namun menyulitkan komunikasi formal. Banyak remaja merasa canggung berbicara formal di depan kelas, menganggapnya terlalu tegang. Bahasa alay dianggap ancaman terhadap tata bahasa Indonesia baku karena tidak memenuhi standar dan berpotensi menjadi arbiter. Seperti itu. Jadi sebagai generasi muda menganggap bahwa bahasa baku menjadikan merasa canggung atau kaku. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda tidak sering menggunakan bahasa baku karena menurut kita terlihat kurang santai. Seperti itu. Baik, selanjutnya hal ini dari pengaruh media sosial. Hal ini mengancam standar bahasa Indonesia karena remaja mencari validasi dan meniru tren secara domino. Selanjutnya ada dampak bahasa pergaulan. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Saya akan menyebutkan dampak negatifnya terlebih dahulu. Pertama, tidak terbiasa menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Kedua, menganggap remeh dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia. Ketiga, tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dan terakhir, kehilangan rasa bangga akan bahasa nasional. Kemudian ada dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan kreativitas remaja dalam menciptakan bahasa baru. Kedua, memperkaya perbendaharaan bahasa asing. Dan yang terakhir, menciptakan suasana komunikasi yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Bahasa pergaulan di media sosial sangat mempengaruhi remaja, menghambat pertumbuhan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa nasional dapat melunturkan penggunaannya, terutama di kalangan remaja yang sering meniru artis. Dampak bahasa pergaulan ada yang positif dan negatif. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus diterapkan dan dibiasakan sejak dini, dan juga serta menghilangkan kebiasaan menggunakan bahasa yang merusak moral remaja Indonesia. Dari dampak negatif meliputi ketidakbiasaan ejaan baku, meremehkan bahasa Indonesia, dan hilangnya kebanggaan nasional. Sementara positifnya meningkatkan kreativitas dan menciptakan suasana santai. Dari kesimpulan tersebut, bahasa pergaulan menghambat perkembangan bahasa Indonesia jika tidak disikapi. Sarannya untuk perumusan masalah yang tadi, biasakan untuk menggunakan bahasa baku dan hindari bahasa yang merusak moral. Berikut daftar pusaka atau daftar referensi yang meliputi pembahasan sebelumnya. Demikian presentasi mengenai fenomena
Demikian presentasi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita dalam mencintai dan melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.